everyone, selamat datang di episode kedua dari series horor yang baru aja kemarin gue tentuin namanya apa, dan ternyata nama yang cocok adalah Juring. So welcome to Juring, Jumat hari ini. Nah, episode kedua ini kita akan ngebahas tentang cerita-cerita horor, pengalaman mistis dari pendaki gunung teman-teman kita yang ada di Indonesia ini. Sebenarnya ide ini berangkat dari ketika gue nonton The Ritual di Netflix yang tentang sekelompok teman yang memutuskan untuk mendaki gunung di Swedia, dan dalam perjalanan pulang mereka mengalami pengalaman-pengalaman mistis gitu. Setiap gunung itu mempunyai keindahan yang masing-masing, dan di balik keindahannya itu setiap gunung pasti punya ceritanya masing-masing gitu. Dan kita di sini gue pengen banget mau ngehargain aja dan sama-sama enjoy aja dan cukup tahu aja gitu pengalaman mistis dari teman-teman kita. Dan jangan justru jadi takut mau naik gunung, cause it's a good thing dan bagus banget juga, indah juga pemandangannya. Jadi gunung yang pertama yaitu adalah Gunung Salak. Gunung Salak ini terletak di kawasan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jadi cerita ini berangkat dari salah satu cerita mistis yang cukup legend di Gunung Salak. Jadi ada 13 orang pemuda, sekelompok pemuda pecinta alam yang memutuskan untuk mendaki gunung ini. Dan di saat tengah mendaki, salah satu pemuda itu melihat sesosok bayangan hitam yang melambai ke arah dia. Dia pun bingung dan langsung bertanya ke teman-temannya, "Bro, lu lihat gak pemandangan hitam tadi kayak dadah ke arah kita gitu?" Teman-temannya pun bingung dan bilang kayak, "Enggak, kita nggak lihat, udahlah nggak usah digubris, lanjut aja." Mereka pun akhirnya lanjut, dan menjelang malam hari karena cuaca yang buruk gitu, akhirnya mereka terpaksa membuka tenda terlebih dahulu daripada jadwal yang udah mereka tentukan gitu. Nah, akhirnya mereka pun masuk ke tenda setelah selesai bikin tenda dan memutuskan untuk istirahat dan tidur. Tapi si cowok yang ngeliat bayangan hitam itu nggak bisa tidur karena dia nggak merasa nggak nyaman gitu sama sekitarnya, kayak dia seolah-olah dia tuh diliatin gitu. Dia pun akhirnya memutuskan untuk mencari angin dan keluar dari tenda. Begitu dia buka tenda, dia melihat ada sekompi tentara gitu ngelilingin tendanya dia, dan di antara tentara itu terdapat seekor macan yang matanya tuh bersinar putih menatap ke arah dia. Dia pun langsung freeze, shock, kaget, nggak bisa bergerak, sampai akhirnya dia mendengar kayak lantunan ayat-ayat doa gitu, yang suaranya tuh seperti suara perempuan berasal dari bukit di atas tenda dia dibangun. Dia sampai sekarang nggak tahu tuh perempuan siapa, dan sampai sekarang nggak ada yang tahu perempuan itu siapa. Next, yang kedua datang dari Gunung Papandayan. Hayo teman-teman yang mau naik ke Papandayan dan sudah naik ke Papandayan, semoga baik-baik aja ya. Cerita dari Papandayan ini udah legend banget, namanya kisah misteri si Tongki. Kenapa namanya kisah misteri si Tongki? Karena orang yang ngalamin kisah misteri ini namanya Tongki. Si Tongki ini berusaha untuk kayak mendekati salah satu teman dari teman-teman perempuannya gitu. Jadi Tongki ini orangnya caper gitu lah. Nah, pada saat malam hari gitu mereka bikin tenda. Di dalam tenda itu mereka bercanda tawa, kayak apa ya, ngobrol-ngobrol, cerita-cerita. Dan si Tongki ini kayak memutuskan untuk bercerita horor gitu supaya dapat perhatian dari teman-teman perempuannya. Jadi teman-teman perempuan itu takut terus merapat ke arah dia gitu. Jadi kayak dia orangnya tuh caper banget. Di setiap gunung itu punya pantangannya masing-masing ya, dan di Papandayan ini setahu gue ada juga beberapa pantangan yang lain, tapi salah satunya adalah nggak boleh cerita horor atau nggak boleh cerita-cerita tentang mereka yang nyatanya juga hidup di gunung itu gitu. Jadi lebih menghargai keberadaan mereka. Terus dia usai bercerita nih, dia kebelet pipis. Akhirnya dia memutuskan untuk buang air kecil ke semak-semak dekat tenda gitu. Pas lagi buang air kecil, tiba-tiba dia ngeliat sesosok wanita pakai pakaian putih yang terbang dari pohon ke satu ke pohon yang lainnya. Dia pun akhirnya lari ngibrit masuk ke tenda dan minta maaf dan juga segala macamnya, dan perjalanan pun berjalan lancar kembali. Makanya ya guys, jangan pernah anggap remeh pantangan atau apapun itu yang ada di gunung-gunung yang akan kalian naikin. Next, yang selanjutnya datang dari Gunung Sumbing. Jadi di gunung dengan ketinggian 3.371 meter ini ada pantangan yang nggak boleh kalian langgar guys, yaitu adalah nggak boleh mendaki dengan jumlah yang ganjil. Tetapi nih kelompok pemuda-pemuda pecinta alam ini nggak menggubris
aturan itu dan nggak peduli gitu kayaknya. Mereka pun akhirnya tetap naik dengan jumlah 11 orang, yaitu jumlah ganjil kan. Naik dan di tengah perjalanan nih ada salah satu teman mereka yang indigo gitu, jadi kayak punya indera keenam, dan dia mulai merasakan kehadiran anggota ke-12. Jadi kayak kok personilnya kayak nambah ya, kayak nambah satu gitu, jadi genap. Nah akhirnya dia pun tetap kayak berusaha untuk berpikir positif dan gak peduli, dan akhirnya melanjutkan perjalanan. Sesampainya di puncak, anggota ke-12 itu menghilang. Temennya pun mulai lega kayak bagus lah gitu kan. Dan mereka pun membentuk circle nih, kayak circle gitu, dan di tengahnya ada api unggun. Tiba-tiba pas lagi bercanda, ngobrol dan sebagainya, 4 orang dari mereka ber-11 itu menyadari kehadiran sosok Mr. P yang hadir di tengah-tengah mereka. Kalian kalau nggak tahu Mr. P, ini dia. Nah, jadi dia merasakan kehadirannya, terus dia akhirnya memaksa teman-teman yang lain untuk berdoa. Setelah berdoa, akhirnya mereka memutuskan untuk turun ke bawah secepat mungkin. Pas lagi turun itu, temannya ngeliat ke arah posko tadi mereka istirahat kan, dan di situ ada gerbang kayak pintu besar banget tapi indah juga gitu loh, kayak banyak ukiran-ukirannya, dan di situ berdiri gitu loh seorang penjaga dan juga sesosok wanita yang memanggil-manggil ke pendaki, ke mereka semua, dan sebelah-sebelahnya dengar. Akhirnya mereka pun bersebelas ngibrit, lari buru-buru ke bawah. Kembali lagi ya guys, jangan pernah langgar pantangan. Next, yang selanjutnya adalah dari Gunung Semeru. Siapa sih yang nggak tahu gunung satu ini? Gunung tertinggi di Jawa, 5 cm. Bagus banget pemandangannya. Terjadi pada 5 orang pendaki laki-laki dan 1 anjing yang bakal membuat kalian semua merinding. Jadi hari itu kelima pemuda ini memutuskan untuk melakukan ekspedisi ke Gunung Semeru. Mereka merupakan kumpulan pecinta alam yang berasal dari Madiun, jadi luar daerah ya. Dan sesuai dengan jadwal persiapan mereka, itu semua berjalan dengan lancar dan sesuai rencana aja pokoknya. Namun, tak lama mereka bertemu dengan seorang pendaki perempuan yang menyatakan gitu, kalau ngomong gitu, kalau gue sendiri nih pengen naik ke puncak. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengajak perempuan ini untuk naik ke puncak bareng, kayak gimana kalau lo ikut kita aja daripada lo sendirian gitu kan. Oke, akhirnya mereka di tengah perjalanan pun menjadi sangat akrab, deket banget ngobrol-ngobrol, karena cewek ini juga ramah dan udah bergaul kata mereka gitu kan. Terus malam pun tiba, seperti yang kita tahu ya semuanya, kalau naik gunung biasanya ada yang tidur, ada yang jaga, ada yang tidur. Pas si cowok pertama ini lagi jaga, si cewek ini tiba-tiba keluar dari tendanya dan berjalan ke arah hutan yang gelap banget. Dia pun bingung, akhirnya dia ngebawa anjingnya dia, takut ada binatang buas, untuk mengikuti ke si cewek ini mau kemana sih gitu kan, karena takut udah malam juga cewek gitu kan. Terus namanya manusia, dia kecolongan gitu, kayak dia nggak kelihatan lagi tuh bayangan ceweknya ke arah mana. Dia pun lari panik ke teman-temannya, weh gimana nih si ini hilang gitu kan, namanya juga udah akrab kan. Lalu tiba-tiba mereka besok paginya mereka memutuskan untuk mencari lagi. Jadi mereka ngebagi 2 tim, dan tim yang satu ini nyari tuh sampai ke bibir jurang gitu loh. Pas sampai di bibir jurang Semeru, dia menemukan sebuah ransel gitu di dasar jurang yang mirip banget sama ranselnya si cewek ini. Mereka pun penasaran dan turun dan menemukan sebuah jasad di samping ranselnya yang udah busuk lama gitu. Akhirnya dia pun melapor ke tim SAR, dan tim SAR melakukan investigasi dan sebagainya, dan ternyata mayat yang mereka temukan adalah mayat si pendaki wanita itu yang ternyata udah 1 bulan menghilang gitu. Gimana guys, bayangin. Next, selanjutnya ada dari Gunung Merbabu. Gunung Merbabu ini layoutnya agak susah ya, dan kalau gue jelasin lereng timur di mana, lereng barat di mana, jadi dia kebagi jadi 4 wilayah gitu. Dan terdapat 3 jalur yang bisa didaki oleh pendaki gitu, jalur Kopeng Tekelan, jalur Wekas, dan jalur Kopeng Cuntel. Gue nggak tahu cara pronounce-nya gimana, maaf banget kalau salah. Nah, si pendaki ini melewati jalur si Kopeng Tekelan. Jadi dia tuh udah pede banget gitu ya. Dia kayak, gue udah sering lewat sini, jadi gue udah hafal jalurnya. Dia cowok. Dia bersama 6 teman-temannya gitu. Nah, pada saat lagi melakukan ekspedisi ke Gunung Merbabu, sampai di posko 1, dia memutuskan untuk beristirahat dan foto-foto gitu.
Tapi teman-teman yang lain tuh udah pengen bergerak, dia bilang ya udah lo jalan aja, ntar aja gue sendiri nyusul. Begitu asyik foto-foto, dia kayak ya gue udah ketinggalan lama banget nih. Akhirnya memutuskan untuk menyusul temannya ke puncak. Pada saat perjalanan dia bertemu dengan seorang perempuan yang juga menyatakan dirinya lagi jalan sendirian ke puncak. Kenapa kita nggak bareng aja? Akhirnya mereka bareng, terus mereka bermalam bareng juga. Terus cewek ini bilang gitu besok paginya, gue duluan ya ke puncaknya, thank you banget loh gitu kan. Udah nih, terus nggak lama si cewek ini bangun, terus dia bergegas juga gitu. Terus dia kaget, dia shock karena ternyata selama ini malam tadi dia tuh tidur di tepi tebing yang kalau dia geser sedikit aja dia bisa jatuh. Dia pun bergegas dan pas lagi gas-gas itu dia nemuin sebuah ransel gitu. Terus tapi nggak ada yang punya. Akhirnya dia berpikir kayak kayaknya ini jangan-jangan ini ranselnya si cewek itu ketinggalan. Ya udahlah gue bawa aja, siapa tahu di puncak ketemu gitu kan. Sampainya di puncak dia ketemu sama temen-temennya dan temen-temennya bilang nggak ada lagi yang sampai puncak selain kita. Tuh kan, dia pun bingung. Akhirnya dia kayak yaudah mungkin dia nyerah kali, nggak nyampe puncak. Yaudah bawa aja, siapa tahu ketemu di bawah. Sampai di bawah juga nggak ketemu, tapi ternyata di tas itu ada kayak alamat gitu di sablon. Terus dia akhirnya datengin alamat itu dan berniat memulangkan tas si cewek ini. Begitu sampai rumah si cewek ini, pas dibuka ternyata yang bukanya adalah ibunya. Bukannya seneng, ibunya malah nangis karena ternyata si cewek ini tuh udah meninggal 3 tahun yang lalu. Bukan meninggal sih, hilang 3 tahun yang lalu dan jasadnya nggak pernah ditemukan. Bayangin tas anak kalian pulang tapi anaknya enggak, sedih banget. Next, ini adalah yang terakhir, yaitu dari Gunung Ciremai. Jadi mereka ini bersatu orang pendaki dan 3 orang temannya. Dia dari Cirebon asalnya. Mereka ini terjadiannya bukan pas mau naik ya, tapi pas sudah turun. Jadi mereka ini pada malam kedua saat mereka mau turun, temannya tiba-tiba berteriak gempa gitu loh. Tapi si pendaki ini nggak ngerasain gempa dan teman-teman yang lain juga nggak ngerasain gempa. Akhirnya teman-temannya panik dan berteriak gitu. Tapi si pendaki ini bukannya merasakan gempa, tapi dia malah melihat ada kayak sesosok putih yang terbang di telinga temannya gitu loh. Dan dia pun akhirnya berusaha untuk menenangkan teman-teman yang lain karena dia sendiri juga kayak mungkin udah biasa kan, dia juga memiliki kemampuan gitu untuk melihat yang sesuatu yang tidak harusnya terlihat. Nah, akhirnya gangguan itu belum berakhir sampai besok paginya gitu. Mereka disesatkan saat turun, sehingga waktu yang biasanya dibutuhkan cuma 1 jam jadi 6 jam gitu loh. Nah, pada saat turun dia pun akhirnya kewalahan, terus duduk kan, terus dia menjamin mata, dia doa. Begitu dia buka mata, temannya tuh 3-3-nya udah hilang. Terus dia dikelilingin oleh 7 laki-laki berjubah putih. Dia pun meminta maaf, pokoknya dia minta maaf, tolong biarin gue turun, teman-teman gue turun dengan selamat. Usut punya usut, ternyata temennya, salah satu dari temen itu ada yang buang sampah dan buang air kecil sembarangan. Makanya guys, kalau di gunung itu jangan, pas jaga sopan santun aja gitu. Nah, dia pun akhirnya menyuruh teman-teman untuk minta maaf, dan terutama yang tadi buang sampah dan buang air kecil sembarangan. Dan akhirnya mereka pun dapat turun ke bawah dari puncak dengan selamat. Oke guys, itu aja pengalaman horor yang mau gue bagikan ke kalian semua dari teman-teman yang mendaki gunung di Indonesia. Pokoknya jangan pernah kapok untuk naik gunung, karena naik gunung itu indah banget, walaupun gue belum pernah. Yaudah gak apa-apa, tapi kan kata orang-orang di artikel bagus ya, jadi kayak bagus lah pasti, oke? Nah, pokoknya kalian kalau ada request, komen aja di comment section, karena jujur gue bingung banget kalau kalian gak request tuh kayak temanya apaan ya, banyak banget pilihannya gitu. Oke, bye.